Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi. Wah, apa kabarnya adik-adik? Semuanya baik ya? Semuanya sehat. Puji Tuhan. Cici senang sekali hari ini bisa bertemu dengan adik-adik semua. Coba Cici lihat dari sini. Wah, semuanya sudah siap untuk sekolah minggu ya? Yeay. Nah adik-adik, kita saat ini mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan selalu beri untuk kita. Kita mau bersyukur untuk kecukupan, makan cukup, minum cukup, tempat tinggal yang baik yang Tuhan berikan buat kita. Ya, kita mau mensyukuri setiap kebaikan Tuhan. Yuk kita menyanyikan lagu ini. Bapa, ku datang padamu. Semuanya menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Bapa, ku datang padamu. Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh sama-sama bersekolah minggu. Tolong kami Tuhan, kami mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kami mau mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pimpin ibadah sekolah minggu online ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kling. Wah, adik-adik, Cici mau tanya nih, 2 hari yang lalu, hari Jumat, kita merayakan apa ya? Wah, pasti adik-adik semangat banget nih ya. Betul, kita merayakan tahun baru Imlek atau Sinja ya. Nah, siapa yang dapat apa nih? Dapat apa? Angpau. Siapa yang dapat angpau? Wah, banyak yang dapat ya. Wah, walaupun tahun ini tahun baru Imleknya di rumah saja ya, tapi adik-adik tetap dapat angpau ya. Nah, angpau ini artinya adalah amplop merah ya. Nah, kalau orang yang memberikan angpau itu artinya memberikan doa, harapan supaya orang yang diberikan angpau mendapatkan kesejahteraan, kebaikan, mendapatkan
mendapatkan berkat. Nah adik-adik ya, Cici mau tanya, kalau berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu hanya 1 tahun sekali ya, seperti angpau ini, atau setiap hari dan setiap saat? Betul ya, kalau kita dapat angpau cuma 1 tahun sekali, tetapi berkat yang Tuhan berikan itu setiap saat, setiap detik dalam hidup kita, kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan kebaikan Tuhan. Yuk kita mau mensyukuri Tuhan yang baik buat kita lewat sebuah pujian, Tuhan Yesus baik. Ya, disiapkan nanti waktu bilang Tuhan Yesus baik, jempolnya diangkat. Oke, siap? Semuanya Cici ajak untuk bangkit berdiri. Yuk kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Siap ya? Ayo yang masih duduk, ayo bangkit berdiri ya. Kita katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siapkan jempolnya, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yeay. Wah, Tuhan Yesus baik ya adik-adik. Buat adik-adik, buat Cici, dan buat kita semua ya. Dari kapan? Dari dulu, sekarang, dan juga sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah baik buat kita, buat adik-adik, apakah kita sudah berbuat baik terhadap sesama kita? Kalau beberapa minggu ini kita belajar untuk menolong. Sudahkah adik-adik menolong papa, mama? Sudahkah adik-adik menolong Koko, Cici, atau Dede? Ya, atau malahan seperti ini, kalau disuruh menolong malah menjawab, males aku nggak mau menolong, aku lagi asyik main, nggak usah beresin kamarnya nanti aja, nggak usah bantuin mama angkat barang, capek. Apakah seperti itu? Enggak ya, kita mau terus melakukan yang baik. Kita nggak mau tergoda sama siapa nih? Tuh, yang ada tanduknya. Siapa? Sama iblis yang menggoda kita untuk selalu malas, untuk selalu nggak mau menolong, untuk selalu berbuat yang jahat, untuk selalu nakal. Kita nggak mau nurut sama iblis, kita mau nurut sama Tuhan, kita mau nurut sama firman-Nya ya. Yuk kita mau menyanyikan lagu ini, lagu Saat Iblis Merayuku ya. Kita tolak dalam nama Tuhan Yesus ya. Siap? Semuanya bangkit berdiri, disiapin tangannya di sini, twing 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 twing. Sudah siap? Yuk kita mau menyanyikan lagu ini ya. Yuk. Siap? Dalam nama Yesus, saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat
dalam hal-hal yang baik ya, dalam hal-hal melakukan firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan telinga kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali kita bisa ketemu kembali di sekolah minggu pada tanggal berapa? 14 Februari 2021. Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita pagi hari ini, sama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari dan pagi yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati berkat Tuhan dengan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon supaya kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Mari kita sama-sama mengucapkan amin. Adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar mengenai seorang pemuda, tokoh muda dari Alkitab Perjanjian Lama. Tepatnya dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-40. Adik-adik, pemuda ini namanya adalah Yusuf. Pernah dengar? Oh ya, Yusuf adalah salah satu putra dari Bapak Yakub. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah Yusuf sewaktu dia berada di tanah Mesir. Tapi dia tanah Mesir bukan di tempat yang menyenangkan. Dia berada di dalam penjara. Nah, dia di penjara bukan karena dia melakukan hal yang buruk ataupun melakukan hal yang jahat. Tidak. Yusuf adalah seorang pemuda yang taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan selalu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tapi dia karena fitnah harus masuk ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara Yusuf mendapatkan teman, 2 orang pelayan dari Raja Fir'aun. Satu adalah juru minum dan yang satu lagi adalah juru roti. Apa sih itu juru minum dan juru roti? Juru minum adalah orang yang pekerjaannya memberikan minuman untuk raja. Kenapa harus ada juru minum? Karena minuman raja itu harus minuman yang baik dan yang bersih. Juru roti sama, yang satu memberikan minum, yang satu memberikan makanan, yaitu juru roti, makanan yang baik yang harus diberikan kepada raja. Nah, mereka berdua juga berada di penjara dan bertemu dengan Yusuf. Inilah kisahnya. Yusuf di dalam penjara bertemu juru minum dan juru roti. Nah, Yusuf dengan 2 orang teman di dalam penjaranya, yaitu juru minum dan juru roti, mereka di dalam penjara bersahabat. Pada suatu malam, juru minum bermimpi, dan di dalam mimpinya yang diceritakannya kepada Yusuf, dia melihat 3 tangkai anggur yang kemudian dia peras dan airnya dia berikan kepada Fir'aun. Yusuf menyampaikan kepada juru minum bahwa dalam 3 hari juru minum akan keluar dari penjara dan kembali melayani Firaun. Ternyata juru roti juga bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat 3 keranjang roti yang
dimakan habis oleh burung-burung. Juru minum dan juru roti tidak tahu apa arti mimpi mereka. Yusuf mengatakan bahwa arti dari mimpi juru roti adalah dalam 3 hari juru roti akan keluar dari penjara, tetapi dia akan dihukum oleh Raja Firaun. Selanjutnya adik-adik, apakah yang terjadi? Benar, di dalam 3 hari juru minum dan juru roti keluar dari penjara. Pada waktu juru minum keluar dari penjara untuk kembali melayani Raja Firaun, Yusuf berpesan kepada juru minum untuk menyampaikan kepada Firaun bahwa Yusuf di dalam penjara dan Yusuf tidak bersalah. Namun sayang adik-adik, juru minum setelah keluar dari penjara, dia melupakan pesan dari Yusuf tersebut, sehingga Yusuf tetap di dalam penjara. Nah adik-adik, Yusuf yang mau menolong juru minum dengan juru roti yang susah karena mereka tidak tahu apa arti mimpinya. Berikutnya kita akan berjalan-jalan di hutan yang rindang. Pada suatu hari, hutan tersebut dilanda hujan. Ada petir dan juga angin yang kencang, sehingga banyak pohon-pohon dan ranting-ranting yang patah. Karenanya banyak sekali hewan-hewan di dalam hutan kesusahan dan kerepotan karena hujan. Seperti kita kalau karena hujan ya adik-adik ya. Nah, di kesempatan hujan dan juga badai yang menerpa dan menerjang di dalam hutan tersebut, hiduplah seekor semut. Pada waktu badai, semut karena dia bersarang di dalam tanah, dia buru-buru masuk ke dalam tanah dan akhirnya dia bisa menyelamatkan diri dari hujan dan badai serta ranting-ranting yang patah tersebut. Pagi hari, pada waktu matahari kembali bersinar dan hujan sudah berhenti, semut keluar dari dalam tanah. Dia berjalan-jalan di sekeliling dan dia melihat bagaimana hujan serta badai tersebut ternyata sudah membuat kerusakan di sekitar hutan. Banyak sekali ranting-ranting, daun-daun yang berserakan di atas tanahnya. Dan dia sambil berjalan, dia mengatakan, wah, ternyata banyak sekali ya kerusakan-kerusakan karena hujan badai tersebut. Untung karena aku seekor semut, aku bisa masuk ke dalam tanah dan berlindung. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya dan si semut tiba-tiba berhenti. Dia melihat seekor kepompong. Seperti apa kepompong? Nah, dilihat gambarnya adik-adik, ini kepompong. Kepompong ini sedang tersangkut di daun yang ada pada ranting yang patah dan kemudian tergeletak di tanah. Si semut melihat si kepompong ini, apa yang dia lakukan? Dia hanya mengatakan, aduh kepompong, tidak enak sekali ya menjadi kepompong itu, karena kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Aku, si semut, bisa masuk ke dalam tanah dan berlindung dari badai. Ternyata menjadi seekor kepompong itu tidak menyenangkan ya. Kemudian setelah si semut mengejek kepompong, dia melanjutkan perjalanannya. Panjang perjalanan, dia melihat banyak juga teman-temannya, hewan-hewan lain yang kesusahan karena hujan badai. Tetapi si semut tidak memberikan
pertolongan. Wah, apalagi dia sibuk sekali mengatakan betapa malangnya, dan dia hanya mengatakan betapa beruntungnya menjadi seekor semut yang bisa berlindung. Kemudian adik-adik, pada waktu si semut melanjutkan perjalanannya, sampailah dia ke daerah yang sempat terkena banjir. Karena daerah tersebut terkena banjir, sehingga tanahnya jadi banyak lumpurnya. Coba adik-adik, kalau kita berjalan di atas tanah lumpur, enak nggak? Susah ya? Waduh, licin sekali. Ke kiri, ke kanan, harus hati-hati. Kalau tidak, kita akan jatuh. Nah, si semut, karena dia kecil, pada waktu dia berjalan, lumpur itu seakan-akan mau menghisap dia dan mau menenggelamkan semut ini. Kenapa? Karena dia sangat kecil. Pada waktu dia sedang kebingungan, aduh, aku tidak bisa bergerak, aku tidak bisa berjalan, dan pada saat itu sepertinya semut mau tenggelam. Pada waktu dia sedang kebingungan dan panik, tiba-tiba dia mendengar ada satu suara yang mengatakan, "Wah, sepertinya kamu sedang kesusahan ya." Semut melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Suara siapa itu? Belum pernah dia dengar sebelumnya. "Aku di sini." Dia melihat ke atas. Katanya, ada seekor kupu-kupu yang cantik sedang terbang dengan sayapnya di atas si semut. Kemudian si kupu-kupu memperkenalkan diri. "Hai semut, aku adalah kepompong yang beberapa waktu yang lalu kamu lihat dan kamu ejek. Tapi aku lihat sekarang sepertinya kamu semut sedang kerepotan ya, berada di tempat berlumpur." Waduh, bagaimana perasaan si semut mendengarkan kata-kata si kupu-kupu kepompong yang sudah berubah jadi kupu-kupu itu? Dia merasa malu dan menyesal. Kemudian dia berkata, "Maafkan aku, tapi maukah kamu menolong aku, kupu-kupu?" Apa yang dilakukan oleh kupu-kupu? Dia begitu baik, dia mau memaafkan si semut dan dia berkata, "Mari, aku akan menolong engkau dan mengeluarkan kamu dari tempat lumpur tersebut." Dan akhirnya si semut bisa keluar dari tempat lumpur berkat bantuan dari kupu-kupu, dan dia bisa selamat tiba di tempat yang kering. Setelah itu, si semut sekali lagi meminta maaf kepada kupu-kupu. "Kupu-kupu, maafkan, dan apakah kamu mau menjadi temanku?" Apa yang dikatakan si kupu-kupu? "Tidak apa-apa semut, sudah menjadi kewajiban bagi kita sesama makhluk hidup untuk saling menolong. Dan apabila ada kamu melihat orang yang sedang kesusahan, kamu harus mau memberikan pertolongan." Adik-adik, akhirnya kupu-kupu dan semut bisa menjadi sahabat. Kupu-kupu kemudian memberikan nasihat kepada sahabatnya si semut. Dia mengatakan, "Semut, sebaiknya kita tidak mengejek ataupun menghina teman-teman yang sedang dalam kesusahan. Kita harus memberikan semangat dan menggunakan kata-kata kita dengan bijak. Dan ingat bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus saling menolong sesama kita." Adik-adik, melalui semut, melalui kupu-kupu dan kepompong, Yusuf dengan juru minum dan juru roti, kita bisa belajar bahwa Tuhan selalu menginginkan kita dalam kesulitan pun untuk mau menolong orang lain
dan selalu berbuat baik, bahkan melalui perkataan kita. Masih ingat ada lagunya? Hati-hati gunakan mulutmu. Jadi adik-adik ingat ya, bahwa kita harus menggunakan bibir kita, mulut kita, lidah kita untuk mengatakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jangan mengatakan hal-hal yang membuat hati Tuhan sedih, hati mama sedih, hati papa sedih, dan juga hati keluarga kita pun sedih. Kita harus menjadi anak Tuhan yang mengucapkan kata-kata yang memberi semangat dimanapun dan kapanpun. Dan seperti ayat hafalan kita pada pagi hari ini, kitab Yesaya 50 ayat yang keempat. Sekali lagi, Yesaya 50 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru. Sekali lagi, Yesaya 50 ayat 4. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Semoga kita semua dan adik-adik yang berada di rumah bisa dipakai Tuhan untuk senantiasa memberikan semangat baru untuk keluarga dan sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh belajar bagaimana berkata-kata dan menggunakan bibir kami dengan baik. Tuhan tolong kami supaya kami dipakai Tuhan menggunakan bibir dan lidah kami untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, ingat ya, senantiasa hati-hati menggunakan bibir dan mulutmu. Sampai ketemu lagi minggu depan.